Tidak banyak yang menyadari bahwa timnas Indonesia saat ini sedang berada di fase perubahan besar. Di balik sorotan kemenangan, strategi baru, dan munculnya pemain-pemain muda berbakat, ada sebuah proyek besar yang perlahan mulai terlihat. Dan kini, kabar terbaru kembali membuat para pendukung Garuda mulai menaruh harapan besar. Setelah sebelumnya nama Luke Vickery dan Mitchell Baker menjadi perhatian karena proses naturalisasi mereka yang berjalan, kini dua nama lain disebut semakin dekat untuk menyelesaikan proses bergabung dengan timnas Indonesia. Mereka adalah Laurin Ulrich dan Dean Zandbergen, dua pemain keturunan yang diproyeksikan bisa menambah kekuatan skuad Garuda di masa depan. Jika proses ini benar-benar selesai, maka timnas Indonesia akan memiliki tambahan amunisi baru dengan karakter berbeda. Bukan hanya soal kemampuan individu, tetapi juga pengalaman bermain di lingkungan sepak bola yang kompetitif. Kehadiran pemain-pemain seperti ini menjadi bagian dari rencana besar untuk membangun skuad yang semakin kuat dan memiliki kedalaman lebih baik di setiap posisi. Sebelumnya, Luke Vickery dan Mitchell Baker sudah lebih dulu mencuri perhatian. Keduanya dianggap sebagai bagian dari generasi baru pemain keturunan yang memiliki potensi besar untuk membantu perkembangan timnas Indonesia. Proses masuknya pemain-pemain ini menunjukkan bahwa pencarian talenta keturunan masih terus dilakukan untuk memperkuat fondasi Garuda. Kini perhatian mulai tertuju kepada Laurin Ulrich dan Dean Zandbergen. Banyak penggemar menilai keduanya bisa menjadi kepingan penting dalam proyek jangka panjang timnas Indonesia. Apalagi sepak bola modern membutuhkan skuad yang bukan hanya memiliki pemain inti berkualitas, tetapi juga pemain pelapis yang memiliki level kemampuan hampir sama. Di tengah proses pembangunan skuad baru ini, sosok John Hartman juga menjadi sorotan utama. Pelatih asal Kanada tersebut datang dengan pengalaman besar dan membawa visi yang berbeda. Hartman dikenal sebagai pelatih yang mampu membangun mental pemain, mengembangkan talenta muda, serta menciptakan tim yang memiliki karakter kuat. Banyak pihak melihat Hartman memiliki ambisi besar bersama timnas Indonesia. Ia tidak ingin hanya membawa Garuda tampil baik dalam beberapa pertandingan, tetapi ingin membangun sistem yang bisa membuat Indonesia bersaing dalam jangka panjang. Bahkan muncul keyakinan dari Hartman bahwa proyek yang sedang dibangun saat ini bisa melampaui pencapaian era pelatih-pelatih sebelumnya, termasuk masa kepemimpinan Shin Tae-yong yang berhasil membawa banyak perubahan besar untuk sepak bola Indonesia. Era Shin Tae-yong memang meninggalkan fondasi penting. Di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia mengalami peningkatan dalam berbagai aspek, mulai dari mental bertanding, disiplin permainan, hingga keberanian menghadapi lawan-lawan kuat. Namun kini, Hartman datang dengan tantangan baru. Ia harus melanjutkan fondasi tersebut sekaligus membawa Garuda menuju level berikutnya. Dengan kombinasi pemain lokal berbakat dan pemain keturunan yang memiliki pengalaman internasional, harapan besar mulai muncul bahwa Indonesia bisa memiliki generasi emas baru. Bayangkan jika semua proses berjalan lancar. Timnas Indonesia bisa memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas di setiap lini. Persaingan internal semakin meningkat, standar latihan semakin tinggi, dan setiap pemain harus memberikan performa terbaik untuk mendapatkan tempat di skuad utama. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa banyak pengamat melihat masa depan timnas Indonesia semakin menarik. Bukan hanya karena nama-nama besar yang datang, tetapi karena ada rencana besar di balik pembangunan tim ini. Namun tentu saja, naturalisasi bukanlah akhir dari perjalanan. Pemain-pemain baru tetap harus membuktikan kemampuan mereka di lapangan. Mereka harus mampu beradaptasi dengan gaya bermain timnas Indonesia, memahami filosofi pelatih, dan menunjukkan bahwa mereka memang layak mengenakan lambang Garuda di dada. John Hartman juga diyakini tidak hanya mencari pemain dengan kualitas teknis, tetapi juga pemain yang memiliki mental kuat. Sebab untuk mencapai level lebih tinggi, sebuah tim membutuhkan karakter juara. Kini para supporter hanya bisa menunggu bagaimana kelanjutan proses Laurin Ulrich dan Dean Zandbergen. Apakah keduanya akan menjadi bagian dari generasi baru Garuda? Apakah proyek besar John Hartman benar-benar mampu membawa Indonesia melewati pencapaian sebelumnya? Yang jelas, satu hal mulai terlihat. Timnas Indonesia sedang berubah. Dari sebuah tim yang terus mengejar ketertinggalan, kini Garuda mulai membangun identitas baru dengan target yang jauh lebih tinggi. Dan jika semua potongan puzzle ini berhasil disatukan, bukan tidak mungkin Indonesia akan memiliki salah satu skuad terkuat sepanjang sejarah sepak bolanya. Karena perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dan mungkin langkah berikutnya adalah hadirnya Laurin Ulrich dan Dean Zandbergen bersama Garuda Indonesia.
Dan yang membuat situasi ini semakin menarik adalah bagaimana John Hartman mencoba membangun timnas Indonesia bukan hanya untuk sukses sesaat, tetapi untuk memiliki fondasi yang bisa bertahan dalam waktu yang panjang. Pelatih asal Kanada itu melihat bahwa kekuatan sebuah tim nasional tidak hanya ditentukan oleh 11 pemain utama, melainkan bagaimana seluruh skuad memiliki kualitas yang merata. Dengan semakin banyak pemain berkualitas yang datang, persaingan di dalam tim juga akan semakin ketat. Setiap pemain harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan tempat. Dan kondisi seperti inilah yang diyakini Hartman bisa membuat level timnas Indonesia meningkat secara perlahan. Sebelumnya, era Shin Tae-yong berhasil membuat banyak perubahan besar. Ia membawa standar baru dalam hal kedisiplinan, fisik pemain, serta mental bertanding. Banyak pemain muda mendapatkan kesempatan dan mulai percaya diri menghadapi lawan-lawan yang sebelumnya dianggap sulit. Kini John Hartman memiliki tantangan untuk membawa fondasi tersebut ke tahap berikutnya. Ia ingin menciptakan sebuah tim yang bukan hanya mampu memberikan kejutan, tetapi juga menjadi kekuatan yang diperhitungkan di kawasan Asia. Kehadiran pemain keturunan seperti Luke Vickery, Michael Baker, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen disebut menjadi bagian dari strategi memperbesar kualitas skuad. Mereka bukan hanya dianggap sebagai tambahan pemain, tetapi sebagai investasi untuk masa depan timnas Indonesia. Apalagi sepak bola internasional saat ini bergerak sangat cepat. Negara-negara lain terus mengembangkan pemain muda, memperkuat akademi, dan mencari talenta terbaik di berbagai belahan dunia. Indonesia pun mulai mengambil langkah yang sama dengan mencari pemain yang memiliki darah Indonesia dan pengalaman bermain di level kompetitif. Namun ada satu hal yang membuat banyak supporter penasaran. Bagaimana wajah baru timnas Indonesia jika semua pemain ini benar-benar bergabung? Apakah Garuda akan memiliki lini pertahanan yang semakin kokoh? Apakah lini tengah akan semakin kreatif? Atau justru akan muncul persaingan baru di lini depan dengan banyaknya pemain berkualitas yang tersedia? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai muncul karena proyek besar ini terlihat semakin serius. John Hartman sendiri dikenal sebagai sosok pelatih yang percaya kepada perkembangan pemain. Ia tidak hanya melihat nama besar, tetapi juga potensi dan mental seorang pemain. Bagi Hartman, pemain yang memiliki kemauan berkembang bisa menjadi aset besar bagi sebuah tim. Karena itu, proses naturalisasi ini bukan sekadar tentang menambah jumlah pemain. Lebih dari itu, ini adalah upaya menciptakan lingkungan kompetitif agar timnas Indonesia memiliki standar yang semakin tinggi. Jika semua berjalan sesuai rencana, beberapa tahun ke depan bisa menjadi periode yang sangat penting bagi sepak bola Indonesia. Generasi pemain yang saat ini sedang dibangun bisa menjadi tulang punggung Garuda dalam menghadapi turnamen-turnamen besar. Target besar tentu sudah menanti. Mulai dari memperkuat posisi di Asia, bersaing di level internasional, hingga mengejar mimpi yang selama ini selalu menjadi harapan jutaan masyarakat Indonesia. Dan kini, nama Laurin Ulrich serta Dean Zandbergen menjadi dua bagian yang sedang ditunggu. Apakah mereka akan menjadi tambahan kekuatan baru yang membawa perubahan besar? Jawabannya akan terlihat ketika mereka benar-benar mengenakan jersey Garuda dan membuktikan kemampuan di lapangan. Karena pada akhirnya, sejarah sepak bola tidak ditentukan oleh nama besar atau prediksi, tetapi oleh perjuangan para pemain ketika membela lambang Garuda di dada. Dan era baru timnas Indonesia mungkin saja sedang dimulai. Namun perjalanan menuju era baru itu tentu tidak akan berjalan mudah. Semakin tinggi target yang ingin dicapai, semakin besar pula tantangan yang harus dihadapi. Timnas Indonesia kini tidak hanya berbicara tentang bagaimana memenangkan pertandingan, tetapi juga bagaimana membangun sebuah sistem yang mampu bertahan dalam jangka panjang. John Hartman memahami bahwa perubahan besar membutuhkan proses. Ia tidak ingin hanya mengandalkan satu generasi pemain, tetapi ingin menciptakan budaya sepak bola yang lebih kuat. Mulai dari mental pemain, kedisiplinan, pola latihan, hingga bagaimana setiap pemain memahami tanggung jawab ketika mengenakan jersey Garuda. Dan salah satu kunci dari rencana tersebut adalah memperkuat kualitas skuad secara menyeluruh. Dengan semakin banyak pemain berkualitas yang tersedia, Hartman memiliki lebih banyak pilihan untuk menentukan strategi terbaik menghadapi lawan-lawan kuat. Nama-nama seperti Luke Vickery, Michael Baker, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen menjadi gambaran bahwa pencarian talenta keturunan masih menjadi bagian penting dari perkembangan timnas Indonesia. Para pemain ini membawa pengalaman berbeda, lingkungan sepak bola yang berbeda, dan diharapkan bisa memberikan warna baru dalam permainan Garuda.
Tetapi yang paling menarik adalah bagaimana kehadiran mereka bisa mengubah persaingan di dalam tim. Pemain lokal tidak hanya mendapatkan pesaing, tetapi juga mendapatkan dorongan untuk berkembang lebih cepat. Karena ketika standar dalam skuad meningkat, seluruh pemain akan ikut terpacu. Inilah yang diyakini menjadi salah satu alasan mengapa Hartman optimis dengan masa depan timnas Indonesia. Ia melihat potensi besar yang ada, bukan hanya dari pemain keturunan, tetapi juga dari generasi muda Indonesia yang terus berkembang. Saat ini, sepak bola Indonesia berada dalam fase yang berbeda. Jika sebelumnya banyak orang hanya berharap timnas Indonesia mampu bersaing, kini ekspektasi mulai meningkat. Masyarakat mulai berani bermimpi lebih besar, seperti tampil lebih jauh di kompetisi Asia hingga berbicara banyak di level dunia. Dan untuk mencapai mimpi tersebut, dibutuhkan kombinasi antara bakat, kerja keras, strategi, serta pembangunan tim yang konsisten. Hartman pun diyakini ingin membentuk skuad dengan karakter yang kuat. Tim yang tidak mudah menyerah ketika tertinggal, tim yang berani menghadapi lawan besar, dan tim yang memiliki keyakinan bahwa Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara terbaik. Jika proses naturalisasi Laurin Ulrich dan Dean Zandbergen berjalan sesuai harapan, maka semakin lengkaplah puzzle yang sedang disusun. Mereka bisa menjadi bagian dari perjalanan panjang menuju sebuah generasi baru timnas Indonesia. Tentu saja, semua mata akan tertuju pada bagaimana mereka beradaptasi nantinya. Karena bermain untuk klub dan bermain untuk tim nasional memiliki tekanan yang berbeda. Membela Garuda berarti membawa harapan jutaan supporter yang selalu menunggu momen besar. Dan justru disitulah mental seorang pemain diuji. Apakah mereka mampu menjawab ekspektasi? Apakah mereka bisa menjadi pembeda ketika berada di lapangan? Apakah mereka bisa membantu Indonesia melangkah lebih jauh? Waktu yang akan menjawab. Tetapi satu hal yang pasti, geliat perubahan di tubuh timnas Indonesia semakin terasa. Dengan hadirnya pemain-pemain baru, visi baru dari John Hartman, dan semangat besar untuk melanjutkan perkembangan yang sudah dibangun sebelumnya, Garuda kini memiliki arah yang semakin jelas. Bukan hanya mengejar kemenangan hari ini, tetapi membangun kekuatan untuk menghadapi masa depan. Dan jika semua rencana ini berhasil, bukan tidak mungkin dunia sepak bola akan melihat Indonesia dengan cara yang berbeda. Dari tim yang dulu hanya dianggap sebagai kuda hitam, menjadi tim yang benar-benar ditakuti di Asia.